Salam jumpa lagi dengan saya dalam renungan harian pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menjumpai seseorang bertanya kepada kita, apa tujuan hidupmu ketika kau dilahirkan? Kita akan sulit untuk menjawab dengan baik, tapi ketika seseorang bertanya tentang cita-cita, kita akan dengan menjawab, saya akan menjadi pendeta, saya akan menjadi dokter, saya akan menjadi sekian apa-apa bla bla bla, demikian. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa manusia telah ditetapkan Allah. Jalan hidup manusia telah ditetapkan oleh Allah. Baik, mari kita baca dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tahukah Bapak Ibu, firman Allah yang luar biasa, jelas sekali bahwa dalam tangan Tuhan, rancangan-rancangan hidupmu telah ditetapkan oleh Allah. Sebenarnya kalau seseorang tahu tentang hal ini, dia tidak akan gampang kecewa. Dia tidak akan gampang putus asa. Dia tidak akan gampang mengambil jalan pintas. Ada satu pribadi yang sering kita dengar ceritanya. Hidupnya penuh penderitaan. Hidupnya dengan penuh ujian yang luar biasa. Sebagai manusia biasa, saya pribadi tidak akan mampu melewati hal itu. Pribadi itu adalah Ayub. Ayub, kita tahu Tuhan mempromosikan di depan iblis pada waktu pertemuan itu. Hei iblis, dari mana engkau? Oh Tuhan, aku beredar kitanya begitu. Ayub selalu melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Tapi pada Ayub pasal 7 ayat 16 dikatakan demikian. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, perhatikan. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Dia minta kepada Tuhan tentang pembiaran untuk hidupnya. Kenapa? Dia dengan jujur bicara dengan Tuhan tentang rasa ketidakadilan, rasa penolakan, dan keraguan-raguan hidup yang dialami. Dia berharap ada Allah untuk membiarkan. Saudara bisa bayangkan orang yang mengalami coba ujian iman yang luar biasa. Dia mengatakan, udahlah Tuhan, aku udah gak sanggup. Bisa gak kita jujur dengan Tuhan ketika kita mengalami? Kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan, kita katakan, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa. Kita dapat mengucap syukur. Tapi pernahkah kita jujur di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi masalah dan kita terbuka kepada Allah seperti Ayub? Dan kita baca pada ayat tadi, pada Yeremia 29 ayat 11, dikatakan Tuhan tahu rancangan-rancangan apa tentang kamu dalam tangan Tuhan, yaitu hari depan yang penuh harapan. Seharusnya kita orang percaya tidak ragu, tidak bimbang, tidak putus asa, tapi tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan Anda? Apakah hari-hari yang sulit ini, ujian iman ini membuat saudara tidak mampu? Apakah kita harus menyerah dengan kehidupan, dengan persoalan ini? Ataukah kita belajar bergantung kepada Tuhan? Dengan ayat yang pertama yang saya bacakan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 tentang rancangan hari depan. Kalau kita memahami hal ini,
maka kita tidak akan gampang mengucapkan seperti itu. Kita akan katakan, Tuhan terima kasih. Tapi tidak semudah itu juga. Tidak semua orang bisa mengatakan apa yang dikatakan seperti Ayub. Anda dan saya punya tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang memiliki tujuan hidup, dia akan memiliki nilai dan makna yang luar biasa. Orang yang memiliki tujuan hidup, dia akan membangun kekekalan dalam kehidupannya. Karena dia tahu kunci dari kehidupannya bahwa hari depan yang penuh harapan. Maka daripada itu, jangan seperti Ayub, tapi belajar terbuka seperti Ayub kepada Allah tentang kehidupan ini. Karena dia merancangkan segala sesuatu. Kalaupun hari-hari ini kita diuji oleh Tuhan, kalaupun kita dites iman kita, katakan seperti Ayub, Tuhan, aku tahu jalan hidupku. Kalaupun aku diuji hari ini, aku akan timbul seperti emas. Pemurnian hari-hari, penampihan sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Maka daripada itu saudara yang kasih, mari sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, katakan, Tuhan terima kasih. Aku perlu Engkau. Aku perlu segala sesuatunya daripadamu. Terima kasih atas kasih karunia. Terima kasih atas damai sejahtera. Terima kasih atas perlindungan yang cukup daripadamu. Kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mendapatkan satu firman Allah yang luar biasa. Mengingatkan kami bahwa Tuhan telah menetapkan jalan hidup kami. Apapun itu, kami percaya itu yang terbaik bagi kami. Teguhkan, kuatkan iman rekan-rekan kami, anak-anak Tuhan yang dalam masalah ujian iman hari-hari ini. Biarlah kami tetap berharap, karena kami perlu Engkau dalam ketaatan kami, untuk tetap setia, untuk tetap bertindak, untuk tetap dengar-dengaran, bahkan membangun komunikasi dengan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Dalam nama Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.